Selamat sore, selamat datang di YouTube channel baru yang gak baru-baru amat ini. Jadi, kenapa nggak baru-baru amat? Karena sebenarnya sebelumnya gue udah pernah bikin dan udah pernah ngepost beberapa video. Cuman sayangnya waktu itu belum terlalu niat dan nggak terlalu fokus ngerjainnya, jadi aja nggak keurus deh. Cuma ngepost beberapa video maksudnya, terus habis itu udah gone. Jadi alasan gue untuk ngonten lagi, quote unquote konten itu, salah satunya adalah karena gue baru aja ngangkat ini nih, seekor Yamaha X-Max tahun 2019 yang gue angkat sekitar 2 bulan yang lalu, kayaknya di pertengahan menuju akhir Agustus atau awal September. Gue juga agak lupa persisnya kapan. Kayaknya sih pertengahan Agustus deh, karena setelah seminggu gue pakai, gue ngerasa ini kayaknya bannya udah agak-agak nggak enak gitu. Terus ya udahlah, gue ganti ban akhirnya. Sekalian pas lagi gue ganti ban itu, gue juga ganti master rem. Waktu itu mau sekalian ganti selang remnya juga, tapi sayangnya di tempatnya itu belum ada, nggak ada stoknya yang buat Yamaha X-Max. Karena ada tapi kurang panjang, karena ternyata selang remnya Yamaha X-Max itu panjang banget. Gue juga baru tahu. Terus habis itu setelah berapa ya, 1 bulan kali ya, 1 bulan setelah gue pakai, gue bawa jalan apa segala macam, terus habis itu remnya kok kayak kurang gitu. Sampai akhirnya puncaknya itu gue lupa, di tengah-tengah September remnya nggak ada. Udah dipencet sampai mentok, motornya masih maju. Terus habis itu akhirnya gue tanya-tanya ke Yamaha veteran, Yamaha Bintaro deket rumah gue. Katanya kanvasnya lagi kosong waktu itu. Jadi ya udah, akhirnya gue coba di bengkel dekat rumah aja. Udah ganti kanvas depan belakang. Nggak sampai seminggu setelahnya gue pakai lagi, hilang lagi aja tuh remnya. Akhirnya udah gue bawa ke Yamaha veteran. Ketemulah penyakitnya, si baut untuk bleeding minyak remnya ternyata udah karatan. Jadi kayaknya waktu diganti master remnya bleedingnya kurang bener lah gitu. Terus akhirnya harus dibubut atau diganti gitu bautnya. Intinya dikerjain di sana. Sekalian habis itu gue refresh juga motornya, fan belt, terus habis itu roller, terus habis itu apa ya, lumayan banyak deh pokoknya part-part yang diganti di hari itu. Terus udah deh, udah lumayan mendingan, udah enakan motornya, remnya juga udah ada lagi, udah aman. Cuman ya udah deh, akhirnya gue kepikiran untuk ngejadiin si Yamaha X-Max ini
project gitu buat kita bangun ulang lagi. Oke, lanjut lagi. Itu adalah salah satu alasan kenapa gue putusin untuk ngonten lagi. Kayaknya karena menurut gue kayaknya seru aja gitu kalau di dokumentasiin si perjalanan ngebangun si X-Max merah ini yang belum ada namanya. Dan nggak tahu dia mau dinamain apa enggak, atau mau dinamain model apa. Terus habis itu alasan berikutnya adalah karena kebetulan gue juga lagi nganggur sekarang. Sebelumnya gue itu kerja sebagai penyiar radio. Terus karena gue udah di tahun terakhir kuliah, waktu itu di semester 6 kemarin ada proyek kampus yang sangat memakan waktu. Jadi akhirnya gue ngebelain kuliah gue karena gue takut kalau misalnya gue masih kerja, gue masih siaran, itu kan ada aja gitu ininya. Ntar gue mesti izin meeting kelas lah. Terus abis itu udah banyak banget deh ketemu hambatannya di yang bentrokan antara waktu buat gue kampus sama jam kerja gue. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, setelah proyek kampus gue kelar, semester 6 itu beres, masuklah kita ke semester 7, teman-teman. Yang mana di semester 7 ini gue harus sudah mulai menyusun proposal skripsi. Yang ya udah, jadi gue lanjutin aja. Gue kayaknya baru mulai kerja setelah nanti selesai S1. Nggak tahu, finger crossed, karena kebetulan kampus gue ngasih ngasih pilihan, ngasih opsi untuk mahasiswanya bisa double degree. Jadi dalam waktu 5 tahun itu gue bisa selesai S1 dan S2. Jadi di semester 7 ini, selain gue nyusun proposal skripsi dan nanti skripsi di semester 8, gue itu juga udah menjalani perkuliahan S2 untuk semester 1 dan semester 2 gitu. Jadi ya mudah-mudahan kekejar aja gitu waktunya untuk gue mulai kerja lagi. Nah, itu adalah alasan kedua gue. Alasan berikutnya, jadi kan gue lagi nyusun skripsi, yang mana gue nggak ngambil skripsi, melainkan gue ngambil non skripsi atau project. Jadi gue ngerjain project karena jurusan gue jurusan PR. Gue ngerjain project dalam bentuk campaign. Campaignnya apa? Ditunggu aja nanti. Paling gue baru mulai mengerjakan campaignnya itu di bulan-bulan Februari, Maret, April. Karena itu udah di bulan November Desember itu kira-kira gue akan sidang sempro dan udah setengah SIKOM karena fakultas gue fakultas komunikasi, jurusannya PR gitu. Nah sekarang nih lo lihat gue lagi di jalan, itu gue lagi di jalan menuju ke kampus untuk bimbingan skripsi dan dilanjut nanti di jam 6:30 sampai jam 9 masuk kelas S2. Jadi ya mudah-mudahan lancar sih, biarpun ada yang
ada yang jadi kendala karena gue masih belum dapat magang. Setengah-setengah menyesal kenapa waktu itu gue mutusin untuk cabut dari radio gue sebelumnya, karena kalau misalnya gue masih siaran kayaknya sih it would be much easier for me to get an internship role, karena kan berarti kalau gue masih siaran di kantor gue yang lama, gue bisa bilang, gue bisa pakai alasan ya magang di sini aja biar gak makan waktu siaran gue, biar kalau misalnya gue perlu siaran gue tinggal turun ke bawah, terus habis itu gue bisa balik lagi ke atas untuk balik ke kantor gitu. Tapi ya it is what it is. Mudah-mudahan gue bisa dapat magang sebelum deadline-nya, yaitu tanggal 31 Oktober. Karena kalau misalnya gue nggak dapat magang sampai tanggal 31 Oktober, artinya gue harus ambil magang di semester genap yang periodenya tuh mulai di bulan Februari, bertepatan dengan waktunya campaign gue harus mulai berjalan. Ya mudah-mudahan lancar-lancar deh semuanya, karena takut keteteran aja gitu, either magangnya yang keteteran atau campaign yang keteteran. Kalau misalnya gue ngejalaninnya tumpuk-tumpukan. Sekian dulu buat episode awal yang isinya cuma gue ngoceh nggak jelas, termasuk perkenalan. Until next time, see you on the next video guys, bye bye. Hoping it stay a while, stay a while. Baby, I'd give up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again come every summertime. My daddy told me to choose wisely, but you don't have to try. 'Cause baby, I fall